Kembali bersama Mas Anies Baswedan dalam DBS To The Point. Mas Anies, kita sebetulnya atau penonton ingin sekali tahu kenapa kemudian dan bagaimana proses sampai kemudian Anda ditunjuk yang membuat kita itu dan banyak orang itu mengejutkan. Iya. Ya. Jadi ceritanya panjang ya. Tetapi saya sendiri memang tidak pernah mendaftar atau keliling sana sini. Tidak pernah mendaftar, kita semua saya tahu. dipanggil itu. Dan teman-teman media banyak menanyakan. Itu betul. Pertama kali yang menulis itu Refli Harun. Refli Harun menulis 11 Agustus. Betul. Lalu habis itu banyak teman-teman media tanya. Tapi ada teman media juga saya nggak pernah berencana, nggak pernah memikirkan. Masih ingat saya isi tulisan itu mengatakan kalau mau cari lawan tanding Ahok, Anies Baswedan orangnya. Ya, salah satunya disebutnya gitu ya, Anies Baswedan. Nah, kemudian proses ini berjalan. Sampai ada pimpinan partai yang menanyakan Menanyakan tuh kira-kira berapa waktu? Gini, mereka menanyakan tuh begini, bukan mengundang Anda menjadi calon, bukan. Kami sedang mempertimbangkan. Bila Anda didiskusikan, Anda bersedia tidak? Jangan sampai udah didiskusikan, orangnya nggak mau. Kan beda kalau saya memang berada di dalam. Kalau saya sudah berada di dalam, memang saya lain. Kalau dia tidak. Lalu ketika ada pertanyaan itu, baru saya bilang, saya mau istikharah dulu. Saya mau juga tanya pada ibu saya. Saya tanya sama ibu, saya istikharah, saya tanya sama istri, baru kita diskusikan. Setelah itu, lalu kesimpulannya adalah, kalau memang ada panggilan, maka teruskan tradisi yang ada di kita. Kita ini tradisinya, Mas, kalau ada panggilan, Betul. melakukan sesuatu yang baik, jangan takut, Itu betul. kerjakan. Mas, karena yang saya tahu, partai yang Anda sebutkan itu sebetulnya yang lebih dulu memanggil Anda atau menanyakan Anda itu ada P3, Betul. ada PAN. Bukan PKS sama Gerindra yang sekarang justru mencalonkan Anda, benar? Nah, itu proses di dalamnya yang saya tidak tahu, tidak terlibat. Karena memang saya bukan di dalam pertemuan-pertemuan. Betul. Tapi memang saya diundang pertama dengan P3 dan PAN. Tetapi kemudian bagaimana prosesnya nggak tahu, itu di dalam ada, bukan atau saya dengar ceritanya kemudian hari. Tapi akhirnya justru PKS dan Gerindra. Dan saya perlu garis bawahi di sini. Gerindra dan PKS ini mengambil sebuah keputusan yang tidak biasa di dalam politik di Indonesia. Jadi tidak biasa dalam politik. Kenapa? Indonesia. Mereka memutuskan untuk mencalonkan bukan kader partai, Bukan kader partai, kader betul. bangsa. Dan bahkan dulu lawan politik. Ya, dan bahkan lawan. Hari ini bukankah kita kekurangan contoh itu? Dua partai ini sedang memberikan contoh. Saya mengatakan ini bukan semata-mata karena saya dicalonkan. Kalaupun bukan saya yang dicalonkan, tapi kalaupun mereka mencalonkan orang lain dengan kriteria seperti ini, inilah yang namanya kenegarawanan. Jadi, Anies atau bukan, tapi dengan kriteria seperti ini kenegarawanan. Menurut saya yang dilakukan Pak Prabowo, Pak Salim Segaf Al-Jufri, Pak Sohibul Iman, Pak Ahmad Muzani, mereka-mereka yang berunding, mereka itu mengambil keputusan bahwa kita pilih orang meskipun dulu ada lawan. Dan saya juga di sisi saya itu juga berat ya kali ya. Diundang oleh yang dulu adalah lawan. Bukankah kita sedang belajar dewasa dalam demokrasi? Apa sih dewasa itu? Dewasa dalam demokrasi adalah memahami ambang batas di mana sebuah perbedaan tak boleh diteruskan. Karena kalau diteruskan rusak kepentingan kita. Kepentingan bangsa ini rusak. Mas, kenapa saya tanyakan ini ya? Sebetulnya jalan Anda bisa sangat berbeda. Andai kata, kan P3, PAN itu kan duduk di Cikeas. Ya. Andai kata lolos di situ, Anda tidak di poros Prabowo, tapi poros Cikeas. Kan cerita itu kan tapi sudah. Kan ketika sudah jalan, jadi didiskusikan di sana, tapi kemudian di poros itu diputuskan yang berbeda. Itu betul, di poros. Bukan karena handicap, apa katanya Pak SBY tidak terlalu berkenan ke Anda, atau apalah. Saya tidak tahu persisnya, tapi keputusannya adalah Pak Agus Yudhoyono yang diusulkan, lalu dari Gerindra dan PKS kemudian mencari juga calon yang lain. Jadi dalam waktu yang sangat singkat itulah kemudian saya pun diundang itu malam. 12:30 malam kira-kira, Mas. Mas, ini coba kita dengar. Ini kan ada penjelasan Pak Prabowo. Publik juga sudah tahu ini. Jadi penjelasan Anda. Menetapkan, mencalonkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota
untuk masa bakti 2017-2022. Beliau bukan kader Partai Gerindra, bukan pula kader PKS, tapi Gerindra dan PKS tidak memandang harus dari partai. Kita cari yang kami pandang terbaik, yang bisa kita persembahkan kepada rakyat ibu kota. Mas, kenapa kita tampilkan ini? Karena ini menyangkut bagaimana kader-kader di bawah, kader Gerindra maupun kader PKS yang mungkin masih menyimpan rasa tidak enak ketika Pilpres 2014 Anda ada di lawan, kubu lawan pada waktu itu. Ini adalah sebuah sikap kenegarawanan yang kita harus akui. Dan tentu bukan hal yang sederhana. Bagaimana memutuskan, dan buat PKS lebih luar biasa lagi. Betul. Mereka tidak mencalonkan kadernya. Sikap kenegarawanan macam apa yang sekarang kita mau lihat? Kita kadang-kadang kalau menyaksikan partai politik melakukan hal yang salah, maka kita beramai-ramai untuk mengkritiknya. Ketika partai politik menunjukkan sikap kenegarawanan, kita tak mau memujinya, kita mau diam. Karena partai politik yang melakukannya. Jangan. Ini adalah sebuah contoh. Dan saya mengapresiasi. Ketika beliau mengatakan itu, saya tersanjung. Saya bukan orang terbaik, masih banyak orang yang lebih baik lagi yang lain. Tetapi pesan beliau disampaikan apa? Kita mencari kader bangsa. Kita bukan mencari sekedar kader partai. Dan bukankah ini yang sekarang jarang? Bukankah ini yang sekarang kita sulit untuk melihatnya? Mas Anies, kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali. Mereka adalah pemilih yang kritis. Mereka yang mengatakan, saya mau lihat dulu dah, Anies nawarin apa.